Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya. Semoga channelnya makin berjaya. Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya. Ajak kelalen subscribe ya. Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya. Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya. Kelana Masa maju terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kelana Masa dimanapun Anda berada. Bertemu lagi bersama saya Edi Putra Sani di channel Kelana Masa tentunya. Baiklah pemirsa Kelana Masa, malam hari ini saya ditemani Gus Iman. Rencananya malam hari ini kami akan ngobrol-ngobrol ringan tentang beberapa tema yang bisa diobrolkan di video kali ini. Nah, assalamualaikum Gus Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Gus, kita kembali akan ngobrol-ngobrol sedikit Gus. Boleh. Ini tentang adakah sebetulnya ciri-ciri seseorang ini mengalami gangguan jin? Jika ada Gus, bagaimana mengetahui ciri-ciri kita sedang ada gangguan jin? Yang dipertanyakan itu seperti apa ciri-ciri manusia yang mengalami gangguan jin, begitulah ya. Arahnya begitulah. Iya. Ya pada intinya kita akan memberikan jawaban, tapi sebelum saya memberikan jawaban, mana tahu ada sahabat GIF dan sahabat Kelana Masa dimanapun berada, bila mana jawaban saya itu kok berbeda dengan para ahli dan para pakar di luar sana, ya harap dimaklumi. Tapi intinya semoga saja apa yang saya sampaikan sebatas apa yang saya pahami berdasarkan pengetahuan yang saya miliki tentunya, yang bersumber dari Allah secara syariat berdasarkan ajaran daripada guru-guru kami tentunya. Tanda-tanda yang kepingin difahami gangguan makhluk gaib, mau tanda-tanda yang besar apa yang kecil? Kira-kira yang besar maupun kecil lah. Kalau misalnya yang besar mungkin tadi seperti kesurupan ya Gus. Apakah juga bisa melalui bisikan-bisikan, nah begitu Gus. Nah, mungkin yang kecil ya saya belum tahu ini Gus. Karena memang saya juga nggak tahu bagaimana cara mengetahuinya, membedakan begitu Gus. Memang ciri-ciri atau tanda-tanda manusia adanya gangguan jin atau makhluk gaib itu banyak sekali. Ada dua kategori. Ada yang tanda-tanda besar, artinya itu yang memang banyak difahami dan mudah dimengerti walaupun oleh kalangan awam sekalipun. Contoh tanda-tanda besar itu seperti apa? Ya, sering kesurupan, kerasukan, dan lain sebagainya, hilang kendali. Itu tanda-tanda yang besar lah. Itu mudah dimengerti, mudah difahami. Tapi yang sulit difahami, sulit dimengerti itu tanda-tanda yang kecil atau tanda-tanda yang halus ataupun samar. Tapi sebetulnya itu bagian daripada tanda-tanda adanya gangguan makhluk gaib bangsa jin, khususnya tergolong golongan setan yang mengganggu itu. Tanda-tandanya yang pertama itu si manusia ini malas beribadah. Ya, itu pertama. Kedua, saat pun dia mau beribadah sering lupa rokaat dalam sholat, khususnya ibadah sholat seperti itu. Dia sering lupa rokaat dalam sholat, itu pun bagian daripada tanda-tanda adanya gangguan setan atau jin dalam diri kita. Ya. Selanjutnya yakni manusia ini gampang emosional. Kadang-kadang masalah kecil diperbesar, terasa wow ya. Gampang emosi, gampang marah, itu pun bagian daripada tanda-tanda yang halus. Selanjutnya ada juga tanda-tanda gangguan makhluk gaib bangsa setan dalam diri manusia itu, yakni dia egonya berlebihan, egois. Ya, itu. Salah satu contohnya mungkin ketika ada pendapat seseorang dan pendapat seseorang mungkin dimentahkan karena dia merasa yang lebih begitu ya. Kadang merasa paling benar padahal kebenarannya itu tidak berdasarkan hukum yang ada. Itu kategori egois. Kalau mempertahankan kebenaran, mempertahankan keyakinan kebenaran berdasarkan dasar hukum yang jelas, itu bukan egois namanya, tapi mempertahankan hukum. Seperti itu. Tapi Gus, ketika kita beribadah atau sholat, kita sering merasa lupa rokaat. Lupa rokaat dalam sholat itu bagian daripada tanda-tanda adanya gangguan setan dalam diri kita. Nah,
Kira-kira bagaimana Gus? Kira-kira menanggulanginya itu? Menanggulanginya ya, gangguan ini harus kita keluarkan. Ya secara yang lazim dalam Islam kan diruqyah. Diruqyah. Minimal ruqyah mandiri. Kalau belum bisa juga ya belajar supaya bisa. Seperti itu. Soalnya mungkin ya saya pribadi juga ya Gus, saya pribadi juga ketika saya sholat begitu kadang-kadang apa yang tidak terpikirkan jadi terpikirkan gitu Gus. Dan mungkin itu menyebabkan saya lupa rakaat sholat gitu. Iya. Saat kita sholat itu awal mulanya tidak memikirkan sesuatu, tapi saat berjalan dalam sholat kita kok teringat sesuatu, kepikir yang lain lah yang tadinya di awal itu nggak kepikiran, itu belum bisa mengindikasikan. Catatan tidak sampai sering melupakan, contohnya dalam surat rakaat yang kita kerjakan. Kalau sampai sering kita lupa dalam rakaat sholat, itu tanda-tanda adanya gangguan makhluk gaib. Karena saat kita sholat kita kok ingat yang lain, ingat yang ini, yang itu manusia. Karena khusyuk itu bukan harus kita nggak ingat apapun. Seperti itu. Khusyuk itu ya kita masih ingat, cuma kita tetap fokus. Fokus dengan rakaat sholat yang kita laksanakan tadi Gus ya. Ketika kita ingin beribadah tiba-tiba kita mengurungkan ibadah tadi itu atau menunda-nunda ibadah itu tadi, apakah itu termasuk juga? Termasuk bagian daripada tanda-tanda adanya gangguan dalam diri kita. Jadi kira-kira dengan adanya tadi itu ciri-ciri gangguan jin yang tadi itu, harusnya apa yang kita lakukan supaya gangguan-gangguan jin itu tadi tidak sering menghampiri kita? Oke, bila mana kita ruqyah mandiri belum bisa, mau minta tolong kepada ahli ruqyah mungkin jauh. Kalau dekat ya silakan konsultasi saja. Tapi bila mana jauh bisa diamalkan sendiri terkait guna untuk membersihkan hal-hal seperti itu. Baca surat Al-Baqarah dari ayat pertama sampai habis. Sebelum kita membaca, kita mohon pertolongan kepada Allah supaya gangguan setan sekecil apapun dalam diri kita minta Allah keluarkan. Mudah-mudahan dengan wasilah mengamalkan surat Al-Baqarah dari ayat pertama sampai selesai, mudah-mudahan sekuat apapun gangguan makhluk gaib, gangguan setan dalam diri manusia itu pasti hancur. Itu salah satu solusi yang mudah sebetulnya. Mungkin kalau misalnya begini Gus, saya merasa sering lupa rakaat sholat. Tiba-tiba saya merasa, karena saya sudah tahu ilmu yang Gus Iman kasih sama kita ini, tiba-tiba habis sholat saya selalu membacakan surat Al-Baqarah dari ayat pertama sampai ayat terakhir tadi. Itu sering saya bacakan setelah sholat, sering saya bacakan setelah sholat. Apakah dengan begitu sedikit demi sedikit gangguan ini akan menghilang? Ya, kalau memang setiap sholat kita mengamalkan membaca surat Al-Baqarah contohnya, itu mudah-mudahan berangsur-angsur itu sedikit demi sedikit akan bersih. Tapi lebih afdol itu pasanglah niat. Karena sesuatu hal itu memang ditentukan oleh niatnya. Kalau kita membaca Al-Quran saja tanpa adanya niat, sudah tercatat niatnya itu ibadah, dapatlah pahala. Tapi dalam hal ini kan kita bertujuan guna untuk mensterilkan diri kita dari gangguan makhluk gaib. Yakni pasanglah niat, mohon pertolongan kepada Allah dengan wasilah surat Al-Baqarah yang kita baca. Mudah-mudahan itu lebih cepat. Ya, perlunya niat di sini sebetulnya. Jadi seperti ibaratnya kalau yang tanpa niat kita melalui jalan umum, ketika yang kita pasang niat lalui jalan tol begitu. Sedikit ilustrasi. Iya. Begitu. Lebih cepat prosesnya. Tapi nggak bayar gitu. Lagi-lagi perlunya niat. Karena ibadah kalau nggak kita niatkan, ya tetap ada nilai kebaikannya, tapi kan berbeda nilainya. Seperti itu. Yang perlu diwaspadai betul. Kalau yang itu sih mungkin agak mudah lah ya, gampang emosi. Ya, itu pun harus kita waspadai betul. Terus ego berlebihan, merasa benar dewi. Kayaknya nggak bisa menerima kebenaran yang di luar diri kita. Hati-hati. Itu bagian daripada gangguan setan. Kalau misalnya kita sering menahan seloroh-seloroh begitu Gus, misalnya bercanda yang kelewatan, tapi kita tahan, kita nggak marah, itu bagaimana kira-kira? Ya, itu dalam rangka kita lagi menahan hawa nafsu.
Artinya ya sikapi saja dengan legowo. Ini padahal perasaan udah marah begitu. Iya. Nah, itu kerja setan juga ya begitu guys. Termasuk seperti itu. Jadi intinya ya pokoknya janganlah kita mudah memunculkan rasa amarah dalam diri kita. Karena hidup ini kita harus siap berbeda, tapi berbeda dalam rangka, dalam koridor yang masih diperbolehkan. Ya, seperti itu. Gitu. Jadi kira-kira apa ya, menanggulangi tadi gangguan-gangguan jin yang sering kita alami tanpa kita ketahui, kira-kira kesimpulan yang harus Gus Iman kasih sama saya atau pemirsa Kelana Masa itu seperti apa kira-kira? Oke, ya. Mana tahu abang ataupun sahabat Kelana Masa dimanapun berada, ada yang mengalami hal-hal seperti yang kami uraikan atau kita bahas di sini. Kalau terkait tanda-tanda besar, tanda-tanda yang umum, lazim, itu seperti kesurupan, kerasuan, kemasukan jin, itu udah jelas mudah ditandai. Yang halus ini sahabat ya, jadi ya harus pahami juga. Karena tipu daya setan ini ada yang kasar, ada yang besar, ada yang halus, cara yang kecilnya. Yang bahaya itu justru yang kecil. Kalau yang mudah, yang gampang ditandai itu mudah solusinya. Tapi yang halus, yang kecil ini agak rumit dan perlu pendeteksian secara intensif supaya bisa dimengerti, dipahami. Itu bagian daripada tanda-tanda gangguan setan juga. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi, bila mana sahabat Kelana Masa yang ingin mengamalkan karena merasa dan menyadari adanya tanda-tanda halus gangguan daripada setan dalam diri sahabat semua atau diri kita, silakan amalkan surat Al-Baqarah, tapi afdol pasangnya terlebih dahulu. Bagi sahabat Kelana Masa yang akan mengamalkan, saya doakan semoga Allah cepat mengijabah, mengabulkan apa yang dihajatkan dengan meridhoi, memberikan ridhonya dan membersihkan atas gangguan setan dalam diri sahabat semua. Seperti itu. Oke, baiklah Gus Iman, terima kasih. Sama-sama. Baiklah pemirsa Kelana Masa, demikianlah obrolan saya bersama Gus Iman malam hari ini, dan mudah-mudahan apa yang saya obrolkan bersama Gus Iman malam hari ini bisa menjadi bahan pembelajaran juga untuk pemirsa Kelana Masa dimanapun Anda berada, dan khususnya untuk saya sendiri. Oke, baiklah pemirsa Kelana Masa, jangan lupa like, komen, dan share video ini kalau misalnya teman-teman merasa video ini bermanfaat, dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube ini dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi secara otomatis kalau misalnya nanti kami upload video-video terbaru kami. Akhirnya saya dan Gus Iman mohon pamit. Kita pamit ya. Monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.